Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Origami edisi kelima. Kali ini kita akan membahas suatu isu penting bertemakan mengatasi stereotip dalam perspektif Islam. Dalam Islam, wanita memiliki peran penting dan sangat strategis. Namun, kerap kali stereotip dan kesalahpahaman menjadi penghalang kemajuan mereka. Dalam podcast ini, bersama Ustadzah Abidah Tinuriah, SAG, kita akan membahas bagaimana cara mengatasi stereotip dan menjadi inspirasi bagi lainnya. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Kira-kira pembahasan kali ini bukannya suatu hal yang penting ya Us? Penting atau tidak sebenarnya kan kita melihat dari tren kadang tuh untuk pembahasan di konten-konten gitu ya. Nah, untuk tema stereotip tentang perempuan ini memang kerap kali diangkat, khususnya mungkin ketika di dunia yang masyarakatnya itu agak patriarki gitu ya. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri saya kira itu udah mulai kendor, namun ini juga masih harus kita upayakan gitu untuk mengangkat isu-isu ini. Agar kenapa? Agar memang perempuan itu bisa berdaya, kemudian karena banyak sekali kasus-kasus yang masuk ke pengadilan saat ini ya tentang misalnya KDRT, kemudian ya tentang rumah tangga yang mana ternyata di situ itu perempuan terlihat lemah begitu, padahal sebenarnya kan perempuan juga punya power. Nah, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kira-kira berarti yang dimaksud dengan stereotip itu seperti sistem patriarki seperti itu, Gus? Ya, sebenarnya stereotip itu kan apa ya, pandangan kesalahpahaman dalam memandang sesuatu gitu ya, jadinya tidak objektif gitu. Jadi hanya melihat satu sisi, kemudian mengklaim, oh perempuan, kalau misalnya dalam kasus ini berarti tentang perempuan, oh perempuan itu seperti ini. Nah, itu sebenarnya hanya pandangan-pandangan yang itu tadi tidak objektif gitu di masyarakat terutama mungkin ya. Kira-kira kalau menurut Islam sendiri itu ada nggak sih Ustadzah kayak dalil dari hadis atau mungkin Quran yang tentang pandangan stereotip dalam konteks Islam ini? Ya, sebenarnya kalau misalnya kasusnya adalah perempuan dan laki-laki, itu Al-Quran banyak sekali ya membahas tentang hal itu. Mungkin salah satunya yang sering dikutip juga oleh organisasi kita ya, Aisyah gitu. Kan di dalam surat An-Nahl ayat 97 kalau tidak salah itu dikatakan man amila sholihan min dzakarin aw untha. Jadi barang siapa yang mengerjakan suatu amal soleh, baik dia laki-laki dan perempuan gitu. Jadi di situ disampaikan baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada pemisahan, tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Wa huwa mu'min. Nah, syaratnya justru adalah mukmin, mau laki-laki mau perempuan, asalkan dia mukmin, asalkan dia beriman, maka falanujziyannahum hayatan thayyibah, maka akan diberikan kehidupan yang baik gitu. Dan kemudian lanjutan ayatnya juga akan diberikan ganjaran pahala dan lain sebagainya. Nah, itu berarti salah satu ayat ini itu menandakan bahwasannya memang dalam Al-Quran sendiri itu tidak ada kok diskriminasi antara perempuan itu harus begini, laki-laki itu begini gitu, tuh nggak ada. Dalam ranah beramal soleh, maka keduanya berhak gitu. Ya tentu dengan apa ya, bekal yang diberikan Allah kepada masing-masing mereka. Maksudnya bekal itu begini, laki-laki dan perempuan memang diberikan apa ya, konstruk tubuh yang berbeda begitu ya. Nah, itu yang dimaksud dari dengan porsinya masing-masing. Tapi selama itu beramal soleh, maka ya keduanya berhak gitu untuk menegakkan hal itu, untuk melakukan hal itu gitu. Masya Allah, berarti nggak boleh saling menjudge untuk saling merendahkan ya Ustadzah? Ya, betul sekali. Kemudian apakah ada Ustadzah perbedaan antara stereotip dan peran wanita dalam konteks Islam ini? Sebenarnya kalau kita bahas peran wanita dalam konteks Islam ya, kita bisa mungkin melihat sejarah gitu. Karena ternyata di dalam sejarahnya itu wanita itu mungkin yang terlihat di sejarah-sejarah itu misalnya panglima itu laki-laki, kemudian panglima perang ya,
Terus habis itu apalagi ya, pokoknya tokoh-tokoh itu yang terlihat laki-laki gitu. Tapi kita sebenarnya perlu melihat laki-laki ini lahir dari mana gitu. Kemudian dia menjadi hebat, menjadi kemudian sosok pahlawan, sosok panglima yang kemudian misalnya contohlah sebut saja Salahuddin Al-Ayyubi misalnya gitu. Kemudian tadi saya habis baca ada siapa ini namanya, Fatimah binti Al-Khattab gitu, adik dari Umar bin Khattab. Nah, ini sebenarnya mereka ini lahir dari perempuan yang seperti apa gitu. Kita melihat Salahuddin Al-Ayyubi itu ternyata di zamannya, kenapa kok mereka itu menjadi panglima terbaik yang kemudian bisa membebaskan tanah Palestina, memerdekakan tanah Palestina. Ternyata ibu-ibu mereka itu tuh mereka setiap ada momen-momen tertentu yang mereka itu diharuskan untuk belajar, untuk bertolabul ilmi. Jadi memang keilmuan para wanita pada masa Salahuddin Al-Ayyubi itu sangat tinggi gitu. Jadi ketika suami-suaminya itu berjihad, nah perempuan-perempuannya ini menuntut ilmu gitu. Maka yang karena ilmunya itu sangat tinggi, sangat luas gitu ya, perempuan-perempuan ini maka berhasil mendidik generasi Salahuddin ini menjadi generasi terbaik gitu. Jadi tidak hanya satu ibunya Salahuddin aja gitu, tapi segenerasi itu gitu. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwasannya sebenarnya peran wanita dalam Islam itu tuh memegang peranan kuat gitu. Bahkan tadi saya menyebutkan Fatimah binti Al-Khattab. Nah, Fatimah binti Al-Khattab ini kan ternyata adalah salah satu perempuan yang menjadi sarana bagi Umar untuk masuk Islam. Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi, kalau saya boleh bercerita sedikit proses masuknya Umar. Sebelum itu kan Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, agar Muslim Islam ini kuat, saya mohon begitulah kira-kira ya narasinya, untuk agar kedua Umar ini masuk Islam, salah satu dari kedua Umar ini masuk Islam. Nah, kedua Umar ini kan ada Umar bin Khattab, satunya Umar yang lain. Nah, ternyata yang diberi hidayah oleh Allah ini kan Umar bin Al-Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini dia masuk Islam, salah satu jalannya adalah ketika dia berkunjung ke rumah adiknya, yaitu Fatimah binti Al-Khattab itu tadi. Ketika itu Fatimah sedang belajar Al-Quran, surat Toha, kemudian ya mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu ceritanya, kemudian Umar merebut, memarahi adiknya awalnya gitu, tapi ketika dilihat tulisannya tentang surat itu sangat indah dan lain sebagainya, kemudian masuk Islam gitu. Jadi kan sebenarnya si Fatimah binti Al-Khattab ini memegang peranan penting masuknya Umar bin Khattab, kakaknya, ke agama Islam gitu. Bahkan ya di dalam Al-Quran sendiri kan diistimewakan perempuan itu ada disebutkan nama suratnya artinya perempuan, misalnya Anisa gitu. Kemudian bahkan di dalam hadis-hadis, kalau hadis-hadis Nabi itu disebutkan keistimewaan perempuan, seperti misalnya sebutlah ibumu 3 kali begitu. Kemudian ganjaran berbakti kepada kedua orang tua, khususnya adalah ibu. Itu ibu tuh bahkan di dalam narasi-narasi hadis dan Quran itu beberapa teks itu dimuliakan gitu. Jadi memang peran wanita terhadap Islam itu tuh sangat besar kalau kita melihat sejarahnya. Nah, tergantung perempuannya ini tuh seperti apa gitu. Ya, itu kalau baik maka peranannya juga akan menghasilkan yang baik. Nah, sebaliknya juga kalau misalnya perempuannya buruk, ya maka yang terjadi ya pasti seperti itu juga gitu. Berarti sebagaimana ungkapan yang sering kita dengar ya, bahwasanya ibu itu madrasatul ula bagi anak-anaknya. Ya, betul. Karena memang yang interaksi terdekat sama anak itu kan ibu ya, mulai dari kemudian mengandung. Jadi anak itu akan merasakan aktivitas ibunya ini seperti apa. Kalau aktivitas ibunya tentang keilmuan, kemudian tidak mageran gitu ya kalau zaman sekarang gitu, isinya diisi dengan ibadah, itu pasti anak merasakan kok. Walaupun saya belum berpengalaman ya soal itu gitu, cuman kalau dari kisah-kisahnya gitu ya, itu sangat memegang peranan penting. Kemudian lahir, menyusui. Nah, menyusui itu kan interaksi ibu dan anak sangat dekat. Sedekat apapun anak terhadap ayahnya gitu ya. Tapi dalam proses 2-3 tahun awal pasti banyak berinteraksi sama ibunya gitu. Kemudian ada pertanyaan, Yus.
apakah benar jika wanita itu hanya memiliki peran domestik menurut Islam, seperti kerjanya hanya di dapur, memasak, bebersih, cuci-cuci, seperti itu. Apakah benar Islam memandang seperti itu? Oke. Sebenarnya mungkin ini yang dimaksud dari pandangan yang agak keliru ya tentang perempuan. Sebagaimana yang udah saya sebutkan di awal tadi, saya menyinggung surat An-Nahl ayat 97, itu kan dikatakan memang man amila solihan min dzakarin aw unsa gitu, wa huwa mu'min. Jadi memang beramal dalam kita itu memegang peranan penting sebagai khalifah di bumi, itu tuh tidak hanya dipegang oleh laki-laki saja gitu. Itu setiap manusia. Manusia itu ya berarti kalau kata Allah kan inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa gitu. Allah itu telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Maka yang memegang tugas kekhalifahan ini, risalah kenabian ini ya juga laki-laki dan perempuan gitu. Nah, risalah kenabian beramal soleh itu kan tidak hanya urusan domestik gitu. Tidak hanya urusan domestik. Bahkan kita melihat para sahabiah dulu juga tidak hanya mengurusi urusan domestik kok gitu. Kita melihat siapa Zainab binti Jahsy itu beliau dikenal dengan orang yang pintar merajut, kemudian menjahit, keterampilan tangannya itu hebat. Nah itu kan berarti menunjukkan bahwasannya beliau itu tidak hanya ngurusin urusan rumah gitu, tapi berniaga, berjualan, kemudian bermanfaat bagi sekitar gitu. Terus dikisahkan juga Aisyah itu kan perawi hadis ya, salah satu dari perawi hadis yang banyak gitu. Nah itu kan berarti tidak mungkin dong seseorang itu menjadi perawi hadis kalau misalnya dia hanya ngurusin urusan rumah saja gitu. Maka pasti ada bertemu orangnya, mengajar. Nah, kalau dulu mungkin proses periwayatan hadis itu ya itu tadi lewat mengajar. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan Aisyah itu ketika menyampaikan hadis itu dari balik tirai. Nah, itu menunjukkan bahwasannya Aisyah itu memang melakukan proses ngajar mengajar gitu. Bahkan gini, sebenarnya tugas wanita atau mungkin lebih spesifiknya tadi istri kalau urusan domestik ya. Karena kalau masih gadis mungkin untuk urusan domestik nggak begitu ini ya. Tapi kalau misalnya udah istri gitu kan, biasanya udah jadi ibu itu perempuan itu di rumah aja gitu. Bahkan ada istilahnya apa itu? 3 tempat itu, dapur, sumur, dan kasur gitu kan gitu. Nah itu kan di dalam hadis itu dikatakan sebenarnya tugasnya perempuan itu apa sih gitu. Bukan tugas sih apa sih yang harus dilakukan perempuan kan kalau laki-laki itu berjihad gitu-gitu kan. Nah kemudian ada sahabiah yang nanya, wahai Rasulullah, terus kita ini perempuan gimana caranya dapat pahala kalau misalnya laki-laki itu bisa berjihad itu ganjarannya ketika wafat adalah surga gitu-gitu. Nah terus habis itu kata Rasul kan begini, idza sholatil mar'atu khamsaha, jadi apabila perempuan itu sholat 5 waktu, kemudian shomat syahroha, berpuasa 1 bulan penuh, maksudnya berpuasa 1 bulan ini adalah menunaikan kewajiban puasa Ramadan wajib itu, kemudian hafidhat farjaha, menjaga kemaluannya, maksudnya menjaga kehormatannya ketika ditinggal oleh suaminya berjihad misalnya atau mencari nafkah, dia menjaga kehormatannya gitu, dan juga menjaga kehormatan keluarganya gitu ya. Kemudian wa ta'at zaujaha, dia mentaati suaminya ini dalam arti hanya dalam perihal-perihal yang memang disyariatkan oleh Islam. Kalau udah di luar itu kan tidak termasuk dalam taat itu. Boleh istri itu menegur atau tidak menuruti suaminya selama itu keluar dari syariat. Tapi selama di dalam syariat maka harus ditaati itu atau zaujaha. Maka wakilalah, saya lupa narasinya. Maka dikatakan kepadanya, udhuli abwabal jannah, masuklah kamu ke dalam pintu-pintu surga. Terserah pintu surga mana yang kamu inginkan gitu. Jadi sebenarnya perempuan itu tugasnya hanya itu gitu. Bukan kemudian 3 yang tadi itu gitu, 3 yang di dapur semua itu tidak itu gitu. Tapi itu tadi 4 justru, sholat 5 waktu, puasa sebulan penuh, kemudian menjaga kehormatannya, kemudian taat kepada
suaminya gitu. Jadi selama dia itu apa namanya, istilah sekarangnya mungkin istilah kerennya karir ya, berkarir gitu ya. Nah, berkarir di luar selama itu atas izin suaminya, tidak menanggalkan 4 ini gitu. Kemudian ya seperti itu, maka ya tidak masalah sebenarnya gitu, asalkan 4 ini tadi gitu sih. Karena sekarang kita lihat perempuan-perempuan itu apalagi di masa sekarang ini bisa berpendidikan tinggi gitu ya. Bisa, kalau yang dulu zamannya misalnya penjajah itu kan sulit untuk perempuan mendapatkan keadilan pendidikan. Nah, kalau di masa sekarang kayaknya sudah mulai setara, perempuan bisa sekolah sampai S3 misalnya. Walaupun sebenarnya sekolah dengan strata itu tuh tidak menunjukkan itu juga ya, tapi yang kita lihat di masa sekarang tuh itu. Jadi selama dia tidak menanggalkan 4 ini aman-aman aja. Ada, kalau misalnya tokoh-tokoh sekarang tuh siapa ya yang saya lihat tuh, ada namanya mungkin tokoh inspiratif, wanita inspiratif, ada namanya siapa, Dewi Nur Aisyah kalau di Indonesia. Kemudian istrinya siapa, Alia, siapa ya istrinya, Kok Denis? nah ya boleh. Nah itu banyak sebenarnya tokoh-tokoh yang dia juga berkarir tapi tidak menanggalkan apa namanya, kewajiban-kewajibannya. Masya Allah. Begitu. Kira-kira ada nggak sih Ustazah kiat-kiat buat kita perempuan itu untuk mengatasi stereotip? Kalau kiat-kiat saya sebenarnya nggak pinter ini ya, apa namanya, berbagi tips atau kiat gitu ya. Karena saya juga masih belajar. Cuman menurut saya sih, kita sebagai perempuan itu, mari kita tunjukkan kualitas kita gitu. Tunjukkan kualitasnya dengan apa? Ya, pertama dengan 4 ini, kalau misalnya belum bersuami berarti dengan 3 ini gitu. Pertama apa tadi, saya ulangi lagi, menjaga sholatnya gitu, kemudian menjaga puasanya, kemudian menjaga kehormatannya, ini harus dipegang erat gitu. Ini dulu yang kita pastikan selesai untuk diri kita. Ketika hal ini 3 ini sudah selesai, kalau misalnya kita belum bersuami, kalau 3 ini udah selesai, maka selanjutnya itu akan aman gitu. Maksudnya akan aman gimana? Ketika kita mau berkancah di ranah publik gitu ya, asalkan kita sudah berpegang teguh pada menjaga kehormatan, itu akan aman gitu. Bahkan gini, dikatakan dalam, ada orang, saya lupa siapa yang mengatakan, tapi begini, seorang perempuan itu atau jadi perempuan itu harus kuat tirakatnya. Tirakat itu ya dalam arti zikirnya, kemudian apa namanya, ibadah-ibadahnya itu tuh harus kuat. Kenapa? Karena banyak yang bergantung pada dia. Misalnya anaknya bergantung dari doa ibunya, suami bergantung pada istrinya, doa istrinya gitu. Kalau istri itu bergantung pada ridha suami, tapi kesuksesan suami atau rezeki suami ini juga bergantung pada keikhlasan istrinya gitu. Jadi perempuan itu harus apa ya, tirakatnya, ibadahnya itu tuh harus kuat memang gitu. Jadi kiat untuk mengatasi hal itu sebenarnya, mari kita jadi perempuan yang berdaya. Yang berdaya itu dalam arti apa? Dalam arti ya dalam ranah syariat ini, meneguhkan 3 kondisi ini. Kalau misalnya sudah berkeluarga, maka 4 ini gitu. Dah, itu saja kuncinya sebenarnya. Insya Allah nanti masyarakat juga akan menilai, atau stereotip yang negatif-negatif itu akan hilang gitu. Masya Allah, ternyata memang sangat luar biasa ya Us, bagaimana yang telah Ustazah sampaikan. Kira-kira Ustazah, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada para audiens? Pesan apa ya? Sebenarnya tadi udah banyak ya pesan-pesannya. Ya, pesannya mungkin bagi para wanita-wanita atau kita sesama perempuan di luar sana, mari kita sama-sama memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri. Tujuannya tiada lain hanya satu, menghasilkan generasi-generasi yang seperti Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Kita melihat sekarang tanah Palestina seperti itu, maka jangan lupakan mereka. Tugas kita yang utama saat ini hanya satu, yaitu menciptakan, mengawal generasi-generasi yang kita lahirkan nanti, baik dari rahim kita maupun dari rahim ibu-ibu yang lain gitu ya, sebagai pendidik, sebagai apa ya, daiyah gitu,
untuk menciptakan generasi itu. Mari kita tingkatkan ilmu kita, karena apa yang bisa kita berikan kalau misalnya kita sendiri tidak punya hal tersebut, tidak punya ilmu tersebut, tidak punya kehormatan tersebut, maka ayo kita bersama-sama, karena nggak bisa kalau misalnya hanya 1-2 orang gitu. Itu harus dimulai dari kita bersama. Mari kita bebaskan tanah Palestina itu. Kalau misalnya saya yakin Palestina mungkin akan sebentar lagi, sudah terlihat sebentar lagi mungkin akan bebas begitu ya. Dilihat dari misalnya kemarin Suriah ya, seperti itu. Cuman ketika kita melihat itu, apakah kita tidak tergerak untuk menjadi bagian dari proses pembebasan tanah tersebut? Sungguh rugi kalau misalnya kita masih hidup tapi ternyata hanya bisa menonton, bagian dari yang menonton gitu. Maka ayo kita menjadi bagian yang menciptakan generasi-generasi itu, mengawal generasi-generasi itu, generasi-generasi seperti Salahuddin, setangkas Umar bin Khattab, dan kemudian putra-putranya, istri-istri sahabiah Rasulullah SAW. Mungkin itu aja. Terima kasih kepada Ustazah Abidati Nuriyah, SAG, yang telah berbagi pengalaman, meluangkan waktunya, dan berbagi ilmunya pada kesempatan kali ini. Kami berharap pembahasan kita kali ini tentang mengatasi stereotip dalam perspektif Islam memberikan inspirasi dan motivasi kepada teman-teman sekalian. Amin. Amin. Ingatlah, Islam memandang wanita dengan mulia dan martabat. Marilah kita menjadi agen perubahan dan meningkatkan value yang ada pada diri kita. Jangan lupa ikuti kami di YouTube IMTM PUTM Putri untuk episode-episode selanjutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.